Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Susanto, mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada program studi Magister Pendidikan Dasar dengan nomor induk mahasiswa 501172436. Saya bertugas di SD Negeri 2 Tugu Sempurna, Kecamatan Muara Klingi, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan diskusi pada sesi 8 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada sesi 8 terdapat 3 pertanyaan, di mana pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda, apakah sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Saat menjawab dan berdiskusi, tuliskan nama sekolah dan daerah Anda, diskusikanlah sesama rekan Anda di kelas tuton ini. Baik, saya dari SD Negeri 2 Tugu Sempurna yang terletak di Kecamatan Muara Klingi, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Sekolah kami adalah sekolah dasar negeri yang fokus pada pendidikan anak usia 6 sampai 12 tahun dengan jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan kami menerapkan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek serta pengembangan karakter. Sebagai seorang guru di sini, saya sering merenungkan bagaimana sistem pendidikan di Indonesia bisa belajar dari negara-negara tetangga di ASEAN dan Asia Pasifik. Berdasarkan pemahaman saya dari membaca berbagai sumber dan pengalaman mengajar sehari-hari, saya rasa ada beberapa persamaan yang cukup mencolok dalam implementasi pendidikan dasar. Meskipun tentu ada perbedaan juga. Berikut saya jelaskan satu persatu sambil menghubungkan dengan apa yang saya rasakan di lingkungan sekolah kami. Baik, yang pertama yaitu soal sistem dan jenjang pendidikan dasar. Di hampir semua negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina, jenjang pendidikan dasar atau primary school umumnya berlangsung selama 6 tahun. Sama seperti Indonesia. Ini mirip dengan struktur di sekolah kami. Anak-anak masuk kelas 1 pada usia 6 sampai 7 tahun dan lulus SD pada usia 12 tahun. Bahkan di negara Asia Pasifik seperti Jepang atau Korea Selatan, jenjang dasar juga 6 tahun dengan fokus awal pada fondasi dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Di SD Negeri 2 Tugu Sempurna, saya merasakan persamaan ini karena kami juga menekankan belajar dasar di kelas 1 sampai dengan kelas 3, di mana siswa banyak bermain sambil belajar literasi dan numerasi. Mirip dengan pendekatan play-based learning yang saya baca di sistem Thailand atau Filipina. Pengalaman saya misalnya pada waktu itu saya pernah mengajar di kelas 1. Siswa kami sering kesulitan beradaptasi dari TK ke SD dikarenakan mereka juga butuh yang namanya transisi halus yang sama. Kemudian yang kedua, struktur persekolahan. Struktur sekolah di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik cenderung mirip. Ada sekolah negeri yang dikelola pemerintah pusat atau daerah dengan kurikulum nasional yang wajib diikuti, ditambah opsi swasta untuk keluarga berpenghasilan lebih tinggi. Di Singapura misalnya, primary school punya struktur kelas vertikal seperti kami, guru kelas, tapi untuk 1 tahun. Dan di Australia atau Asia Pasifik ada penekanan pada kelas inklusif untuk siswa berkebutuhan khusus. Di sekolah kami, struktur ini terasa familiar karena kami punya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru kelas yang bertanggung jawab penuh atas murid-muridnya. Pengalaman pribadi saya saat pandemi, kami seperti sekolah di Thailand yang beralih ke blended learning, yaitu kombinasi tatap muka dan daring, karena kebijakan nasional yang serupa, yaitu adaptasi cepat untuk menjaga akses pendidikan. Tapi terdapat tantangan yang sama di daerah pedesaan, seperti salah satunya yaitu
Di tempat kami di Desa Tugu Sempurna, untuk sinyal internet itu sangat lemah, mirip keluhan dari guru yang ada di Filipina yang daerahnya juga sama-sama terpencil. Ketiga, kebijakan pengelolaan pendidikan dasar. Kebijakan di ASEAN umumnya menjamin pendidikan dasar gratis dan wajib minimal 6-9 tahun dengan pengelolaan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang bekerja sama dengan daerah. Di Asia Pasifik seperti di Selandia Baru ada kebijakan serupa dengan penekanan pada kesetaraan akses. Di Indonesia ini tercermin dalam BOS atau Bantuan Operasional Sekolah yang kami terima untuk operasional harian. Saya rasakan persamaan ini di sekolah karena dana BOS membantu kami untuk membeli buku dan alat tulis, mirip subsidi sekolah negeri yang ada di Malaysia. Baik, secara keseluruhan persamaan ini membuat saya yakin bahwa kita di Indonesia punya fondasi kuat yang bisa dikembangkan. Salah satunya di tempat saya, yaitu di SD Negeri Tugu Sempurna, kami rasakan implementasinya melalui kolaborasi guru yang mirip dengan semangat komunitas belajar di negara-negara tetangga. Tapi untuk kekuatannya, kita bisa adopsi inovasi seperti teknologi integrasi di Singapura. Sementara kelemahannya seperti fasilitas di daerah terpencil butuh perhatian yang sangat lebih. Setiap guru seperti kita bisa berperan dengan berbagi pengalaman, kemudian dapat didiskusikan di sekolah atau saat pelatihan, agar pendidikan dasar di Indonesia semakin lama makin setara dengan negara tetangga. Untuk selanjutnya yaitu soal yang kedua, silahkan baca dan analisis artikel pengayaan pada sesi 8, paparkan hal-hal penting yang Anda temui dalam artikel tersebut. Baik, pada pertanyaan yang kedua ini yaitu tentang analisis artikel terkait dengan pengayaan pada sesi 8 dengan judul artikel yaitu Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN, apa yang perlu dipersiapkan, dengan penulis Nurholis tahun 2016. Hal-hal penting dalam artikel tersebut pada bagian pengantar terdapat inti poin yang dapat diambil yaitu abad 21 terjadi perubahan cepat atau toddler future shock di mana pendidikan harus antisipatif. Nah, kutipan penting yang dapat diambil adalah cepatnya perubahan berdampak pada arah dan isi perubahan itu sendiri. Kemudian pada bagian prediksi abad 21 adanya 5 tren besar yaitu umur panjang, genetika, IT, ekologi, krisis nilai. Kutipan penting yang dapat diambil yaitu kalau tidak bisa menguasai teknologi informasi, kita akan dilindas oleh informasi yang kita ciptakan sendiri. Pada bagian pasar MEA terdapat 4 pilar MEA yaitu pasar tunggal, daya saing, pembangunan merata, dan integrasi global. Kutipan yang dapat diambil yaitu siapa yang siap itulah yang akan menjadi pemenang. Kemudian pada bagian pendidikan dasar dulu versus kini atau sekarang. Dulu pendidikan khususnya pada pendidikan dasar itu anak dimulai dari yang kosong atau belum tahu sama sekali, itu mudah untuk diberi pelajaran atau diajarkan. Dibandingkan dengan kini atau masa sekarang, anak-anak sudah terpapar yang namanya TV, handphone, dan internet. Nah, kutipan penting yang dapat diambil yaitu di mana sekolah tidak bisa lagi mengibuli anak tentang pengetahuan. Selanjutnya pada bagian kelemahan sistem saat ini. Inti poin yang dapat diambil yaitu yang pertama normatif dan hafalan, kedua kurikulum yang minimum, 3 sarana yang kurang, dan 4 manajerial tradisional. Nah, kutipan penting yang dapat ditarik yaitu pendekatan hafalan tidak cukup untuk mencerdaskan anak didik.
Kemudian pada bagian yang harus disiapkan, yang pertama yaitu visi, di mana manusia itu sendiri atau manusia seutuhnya yang terdiri dari pikiran, karsa, dan zikir. Kedua itu kurikulum berbasis pasar dan kendali krisis. Ketiga pembelajaran yaitu dilaksanakan secara aktif, kreatif, dan futuristik. Yang keempat SDM, di mana terdapat pimpinan visioner, guru yang berkualitas. Yang kelima yaitu manajemen, di mana pos birokrasi, keterlibatan masyarakat. Yang dapat diambil dari kutipan tersebut yaitu pendidikan dasar berperan besar meletakkan fondasi intelektual, spiritual, dan profesional. Baik, dari bagian-bagian penting dalam artikel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan dasar itu harus bertransformasi dari pengajar menjadi pembelajar, dari hafalan menjadi pemecahan masalah, dari guru pusat menjadi siswa pusat, dan dari tertutup menjadi terbuka, agar siap menghadapi yang namanya MEA dan abad 21. Lanjut pada soal yang ketiga, yaitu diskusikan pula bagaimana kaitan isi tayangan di YouTube terkait dengan materi pengayaan sesi 8 yang ada di YouTube dengan link tertera pada soal atau pada sesi 8 dengan materi modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Kaitan video YouTube dengan modul 6 pada buku materi pokok Studi Komparatif Pendidikan Dasar, di mana video dengan judul Introduction to Asian Education merupakan pengayaan visual modul 6 tentang sistem pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik. Karena yang pertama yaitu struktur pendidikan dasar yang menjelaskan variasi sistem yaitu 633, 543, 642 di ASEAN selaras dengan perbandingan struktur di modul termasuk Indonesia versus Korea Selatan. Yang kedua, jalur alternatif atau inklusi, yaitu membahas program non-formal seperti paket A, ALS, CLCS untuk kelompok rentan, dan mendukung tema ekuitas dan multikulturalisme. Yang ketiga, tantangan kualitas dan ekuitas, yaitu mengidentifikasi isu infrastruktur, guru kelas besar, dan disparitas urban atau gender, kemudian memperkuat analisis isu kontemporer. Yang keempat, AKI-RF dan integrasi regional yang menyoroti kerangka kualifikasi bersama untuk mobilitas tenaga kerja, relevan dan fokus pada modul, pada standarisasi dan SDGs. Dapat disimpulkan bahwa video tersebut melengkapi terkait dengan modul dengan contoh yang konkret, tabel dan studi kasus negara, kemudian memperkaya pemahaman komparatif pendidikan dasar di ASEAN dan Asia Pasifik. Demikian pemaparan pada sesi 8. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.